Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mendapatkan dua pertanyaan yang bagus. Dan setelah saya membaca berita, membaca buku-buku yang berkaitan dengan Palestina, akhirnya saya mendapatkan jawabannya. Kayak gitu. Jadi pertanyaan pertama gini, kenapa kita harus peduli dengan Al-Quds? Jadi gini, ketika kita berbicara tentang Al-Quds, kita tuh bukan sekadar membahas Masjidil Aqsa, bukan. Ketika kita berbicara tentang Al-Quds, kita bukan hanya sekadar berbicara tentang Palestina, bukan. Ketika kita berbicara tentang Al-Quds, kita itu juga berbicara tentang persatuan umat Muslim. Jadi gini, Al-Quds itu bisa dibilang sebagai jantung politik umat Muslim. Ketika Al-Quds itu bisa dikuasai oleh umat Muslim, ketika jantung kita itu bisa kita kuasai oleh kekuatan kita, maka umat kita, agama kita adalah agama yang kuat. Tetapi ketika Masjid Al-Quds ini dipegang oleh seseorang non-muslim, dikuasai oleh non-muslim, itu berarti agama kita itu belum kuat. Dan coba kita lihat dari berita-berita lah, kita melihat dari media-media, mungkin dari 10 tahun lalu atau apa, berapa ratus kali Masjidil Aqsa itu dinodai. Dinodai maksudnya kayak gimana nih? Orang-orang Yahudi datang ke sana lalu melakukan ritual-ritual ibadah atau apa, Talmud kayak gitulah. Bayangkan, itu kan masjid kita dan mereka datang untuk melakukan ritual mereka di sana. Dan bukan sekadar itu aja, mereka melakukan ritual ke sana lalu menghina nabi kita dengan nyanyian yang provokatif, menghina Arab, menghina nama nabi kita. Itu loh, bayangkan berapa kali Masjidil Aqsa itu dinodai. Dan ketika Masjidil Aqsa dinodai, berapa banyak negara Islam yang mengancam itu. Bayangkan, ketika Masjidil Aqsa dinodai, persatuan kita aja belum ada. Kita belum bersatu gitu untuk mendapatkan kembali, ini loh jantung kita. Ini loh jantung entitas politik kita tuh, ini loh. Bayangkan. Jadi ini dibuktikan ya, selama peperangan ini ya membuktikan bahwa umat Muslim sekarang itu belum ada persatuan, kita belum bersatu, kita belum, istilahnya itu belum berdiri di bawah payung ukhuwah Islam, kita belum gitu. Bolehlah kita bangga. Dulu itu loh Al-Fatih telah menaklukkan Konstantinopel. Dulu loh umat Islam tuh begitu loh. Dulu loh umat Islam tuh berjaya kayak gini-gini. Ingat, itu ada kata dahulu kala, itu dahulu. Sedangkan kita sekarang itu mungkin kalau kita bandingkan adalah kita belum punya izah, kita belum ada keistimewaan di umat kita sekarang gitu loh. Kita membandingkan yang lalu, padahal gimana ya? Boleh kita kayak membanggakan yang lalu, boleh, tapi kita berbicara tentang sekarang lah. Apa yang kita banggakan sekarang? Gak ada ukhuwah Islam semua. Orang yang paling pro Palestina aja bukan dari Sunni, tapi dari Syiah, seperti Iran gitu. Maka jawabannya kenapa kita peduli tentang Al-Quds? Ingat, Al-Quds itu adalah jantung politik umat Islam. Ketika jantung itu dikuasai sama orang non-muslim, ya berarti kita belum kuat, kita masih lemah kayak gitu. Nah, untuk pembebasan Al-Aqsa, bagaimana kita merebutnya kayak gini-gini, kita akan berbicara selanjutnya. Nah, belum pertanyaan kedua. Ketika itu saya berbicara sama teman-teman saya kan, saya bercerita kayak gini-gini, langsung teman saya bertanya kepada saya kayak gini, "Tih, ngapain sih cerita tentang Palestina? Ngapain sih pusing-pusing tentang Palestina kayak gini-gini? Tenang, Tih. Ntar kan ada Imam Mahdi datang, udah santai-santai. Udah pasti kan kalau dalam hadis kan, kalau dalam Al-Quran kan ujung-ujungnya ntar Bani Israel hancur. Udah gampang aja, nggak usah diurusin itu. Ntar ujung-ujungnya kayak gitu, udah gampang. Ujung-ujungnya kita menang kayak gini. Nggak usah terlalu peduli kayak gini-gini." Nah, itu yang saya bilang itu pandangan yang berbahaya banget. Ketika ada orang yang berbicara kayak gitu, itu berbahaya banget. Kenapa berbahaya? Dan saya tidak bisa menyalahkan orang yang memiliki pandangan kayak gitu, karena pandangan itu muncul karena ketidaktahuan mereka. Karena mereka tidak tahu, maka muncullah ide-ide seperti itu. Oke, teman-teman, kayak gini. Kenapa kita harus pol-polan tentang Palestina? Nah, ini masuk ke pertanyaan kedua. Kenapa anak muda harus
melek harus tahu apa permasalahan, apa akar permasalahan, apa yang terjadi di Gaza. Kenapa harus tahu? Oke teman-teman, ketika saya membaca berita-berita, ketika saya membaca buku-buku, ketika saya membaca ya majalah-majalah kayak gini, tertulis kayak gini, tentara-tentara Israel yang melakukan genosida itu banyak dari mereka tuh berumur 20 tahun sampai 25 tahun. Dari umur 20 tahun sampai 25 tahun. Jadi di seumuran seperti saya umur 20. Jadi seumuran saya 20 tahun, umur 21 tahun, yaitu mereka itu ya telah berperang. Jadi bisa kita pikir orang yang berumur dari tahun 2001 atau dari tahun 2000 lah sampai 2025 tuh udah ada yang ikut perang. Bahkan saya pernah lihat orang yang berumur 19 tahun di Israel sendiri ikut perang juga tuh udah ada. Mungkin dari tentara cadangan atau apa kayak gitu. Dan kita bertanya, kok mereka bisa ikut perang? Kok mereka kayak gini-gini? Kok mereka ada tumbuhan kebencian kepada kita gitu? Mereka itu kaum Yahudi itu telah didoktrin dari masa kecil mereka itu untuk membenci warga Gaza, untuk membunuh warga Gaza, untuk melakukan apapun kayak gitu. Mereka tuh telah didoktrin untuk kayak gitu. Saya pernah ada video Perdana Menteri penjajah ICN itu, dia pernah kayak gini, ngomong ke seorang anak kayak gini, kamu ketika kamu udah gede, kamu tuh harus membumi hanguskan Gaza. Kamu itu harus membunuh perjuangan si HH itu loh. Kamu harus kayak gini. Itu bayangkan, itu dari anak kecil mereka telah didoktrin kayak gitu. Jadi mungkin dari sistem sekolah mereka telah didoktrin gitu. Makanya mereka tuh di umur 20 sampai umur 25 tahun mereka tuh telah terbiasa melakukan kepada warga-warga di Gaza. Jadi gini, mungkin kalau saya pikir kayak gini, yang penjajah itu berumur 20 tahun membunuh warga Palestina. Ngerti ya? Umur 20 tahun membunuh umur 20 tahun di Palestina. Dan saya umur 20 tahun hanya melihat doang. Ngerti nggak? Jadi mereka ini ya kayaknya udah saling membunuh-bunuh kayak gitu. Udah saling kayak gini-gini semua. Karena ya mereka telah belajar itu, telah didoktrin itu dari dahulu kala juga udah didoktrin kayak gitu. Masa mereka yang didoktrin untuk melakukan genosida, kita nggak paham apa yang terjadi di sana. Jadi ketika mereka melakukan apapun, ketika mereka melanggar internasional seperti genosida, seperti bantuan-bantuan itu, melakukan yang udah melanggar gitu, kita hanya melihat ya udah gitu aja sih, gitu doang, nggak bisa kayak gitu. Jadi ya untuk tahu permasalahan itu kita harus belajar juga kayak gitu. Mereka didoktrin, kita masa nggak belajar? Mereka pintar, masa kita bodoh? Kan nggak bisa kayak gitu. Kayak gini teman-teman. Dulu di Palestina itu ada seorang pahlawan terkenal, namanya Sheikh Izzuddin Al-Qassam. Nah, nama Sheikh Izzuddin Al-Qassam itu sekarang dipakai menjadi nama brigade dari para pejuang Sihai, namanya Brigade Al-Qassam gitu. Jadi gini, brigade Al-Qassam itu, Sheikh Al-Qassam itu dia itu melakukan jihad pertama kalinya itu bukan dengan senjata, bukan. Jadi si Sheikh Al-Qassam itu dia itu lulusan Al-Azhar. Dia itu ketika itu datang ke Istanbul dan melihat Istanbul tuh udah sekuler banget dulu, mungkin tahun 1920-an atau berapa gitulah. Dia orang Mesir ya, dia itu orang Suriah. Akhirnya dia itu suatu hari izin ke keluarganya, saya ingin melakukan jihad di Palestina gitu. Dia datanglah ke Haifa gitu. Yang pertama kali dilakukan oleh Sheikh Al-Qassam ini adalah beliau itu mengajarkan warga Gaza yang buta huruf itu untuk melek itu. Mereka tuh belajar baca Al-Quran dulu, belajar membaca dulu. Itu yang mereka lakukan pertama kali, belajar membaca gitu. Jadi bisa dibilang sebelum terjadinya pembebasan Aqsa, yang harus dilakukan tuh adalah pencerdasan akal dulu. Gerakan pencerdasan, jihad pencerdasan dulu. Bukan sekadar ini, enggak gitu. Jadi jihad tuh bermacam-macam. Ada jihad dengan belajar, ada jihad dengan dengan perang, ada jihad dengan diplomasi, itu bisa semua gitu. Jadi kenapa anak muda harus paham kayak gitu ya? Karena mereka udah didoktrin. Mereka didoktrin menjadi pintar, kita tidak belajar, kita menjadi bodoh. Ya mereka akan terus membunuh, sedangkan kita hanya bilang mengiyakan saja gitu. Bukankah pada zaman dahulu ada seorang pemuda berumur 21 tahun membebaskan Konstantinopel? Dulu Usamah bin Zaid, sahabat Nabi, di umur 17 atau 18 tahun gitu, dia bisa mengalahkan
Bizantium, yang dimana pada masanya Bizantium adalah imperium yang besar gitu, tapi di umurnya itu bisa gitu. Bukankah anak muda dulu di zaman kemerdekaan itu ya memiliki peran yang luar biasa sekali, iya kan? Coba kalau kalau analogi kayak gini, ngapain kita belajar Aqsa? Kan ntar Palestina kan mereka kan Islam kan menang. Kalau gitu mungkin logika ini mungkin bisa dipakai mungkin logika ini juga dipakai ketika masa penjajahan Indonesia ya. Ngapain kita peduli tentang Indonesia, terus ujung-ujungnya Indonesia merdeka juga? Kan nggak kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Yang terjadi di sana itu adalah penjajahan oleh suatu kolonialisme yang bernama gerakan Z itu, atau Zio atau itulah. Nah, itu mungkin dua pertanyaan yang saya bisa uraikan. Kalau mungkin kurang paham tadi dengan penjelasan, bisa kalian tulis di komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.